Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang ihtiramu huquqil akharin, menghormati hak-hak orang lain. Silakan dibuka bukunya halaman 11. Jalasal abu ma'a abnaihi. Seorang ayah duduk bersama dengan anak-anaknya. Wa qala lahum al-yawma uhaddithukum an ihtirami huquqil akharin. Sang ayah berkata kepada anak-anaknya, hari ini aku akan menyampaikan kepada kalian tentang menghormati hak-hak orang lain. Islam, salah seorang anaknya yang bernama Islam bertanya, wama al-murad bihtirami huquqil akharin ya abi? Apa yang dimaksud dengan menghormati hak-hak orang lain, wahai ayahku? Al-walid, sang ayah, kemudian menjawab, ihtiramu huquqil akharin ya bunayya, wahai anakku, menghormati hak-hak orang lain merupakan qimah insaniyah rafi'ah, merupakan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Yajibu ayyatahalla biha kullu insanin fi hadhil hayah, dan setiap manusia, setiap orang harus memiliki nilai tersebut dalam kehidupan ini. Wa huwa taqdirul insan li akhihil insan. Kemudian sang ayah barulah menjelaskan pengertian dari menghormati hak orang lain adalah seseorang menghormati saudaranya yang lain, penghormatan sesama manusia, dunan nazar ila launihi, tanpa melihat dari warna kulit, au jinsihi, atau juga dari jenis kelaminnya, au thaqafatihi, atau dari budayanya, au dinihi, atau agamanya. Jadi pengertian menghormati hak-hak orang lain di sini adalah penghormatan sesama manusia tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang laki-laki kah dia atau perempuan, tanpa memandang budayanya, tanpa memandang agamanya. Hajar, salah satu anaknya yang lain, kemudian bertanya, wa kaifa ahtarimu huquqal akharin ya abi? Bagaimana caranya aku menghormati hak-hak orang lain, wahai ayahku? Al-walid, sang ayah, kemudian menjawab, huququl akharin fil Islam katsirah. Hak-hak orang lain dalam Islam itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama,
ihtiramu huquqi ghairil muslimin, menghormati hak-hak non muslim. Wa dzalika min khilali ihtirami insaniyatihim allati karramahallahu ta'ala. Hal itu dilakukan dengan menghormati kemanusiaan mereka, menghargai mereka sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memuliakan mereka sebagai manusia. Wahtiram dinihim, dan menghormati agama mereka. Wa adamil i'tida alaihim, dan tidak melakukan penyerangan terhadap mereka. Wala ala duri ibadatihim, dan juga tidak melakukan penyerangan, pengerusakan terhadap rumah-rumah ibadah mereka. Wala ala a'radihim, tidak juga menyerang perdagangan niaga mereka, ya, perdagangan atau niaga mereka. Au amwalihim, atau juga merampas harta mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak menyerang kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Itu yang pertama, contoh dari menghormati hak orang lain. Yang kedua, wa minha ihtiramu huquqil jiranil muslimin wa ghairul muslimin. Yang kedua, menghormati hak-hak tetangga, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Wa dzalika bil ihsani ilaihim. Hal itu dilakukan dalam bentuk berbuat baik kepada mereka. Wat tasadduq alaihim, dan membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Wan nushi lahum, dan memberikan nasihat, memberikan saran kepada mereka. Wa musyarakatihim afrahahum wa ahzanahum, dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan, berempati baik ketika mereka sedang berbahagia ataupun ketika mereka sedang berduka. Wa dzalika imtithalan liqauli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan atau bentuk pengamalan atas apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuh. Dan malaikat Jibril alaihi salam tak henti-hentinya berwasiat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril akan memberikan waris kepadanya. Jadi begitulah berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai seakan-akan tetangga itu juga mempunyai hak waris dari kita. Wa minha,
Tadi bentuk yang kedua, sekarang bentuk yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Ihtiram huquqis saghir wal kabir. Menghormati hak-hak orang yang lebih kecil dan orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak sayang dengan anak kecil atau yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Jana, anak yang lain, kemudian berkata, ma a'zama dinanal islami, sungguh mulia agama Islam, sungguh mulia agama kita, yaitu agama Islam. Alladzi yad'una ila an nuhafiza ala huquqil akharin, di mana agama kita mengajak kita untuk menjaga hak-hak orang lain. Al-abna, kemudian anak-anak semuanya berkata kepada ayahnya, syukran laka ya walidi, terima kasih wahai ayahku, laqad 'allamtana kaifa nahtarimu huquqal akharin, engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana menghormati hak-hak orang lain. Oke, kita lanjutkan pada al-ansyitah wa tadribat, aktivitas dan latihan-latihan. An-nasyat al-awwal, aktivitas pertama, da' alama sahih, berilah tanda sahih amama al-ibarah as-sahihah, di pernyataan yang benar, wa alama al-khata, dan tanda salah amama al-ibarah ghairis sahihah, untuk pernyataan yang tidak benar. Berikut ini fima ya'ti. Al-awwal, ihtiramu huquqil akharin qimatun insaniyah rafi'ah, menghormati hak-hak orang lain merupakan nilai kemanusiaan yang tinggi. Sahih am khata. Al-thani, ya'murul Islam al-jami' bihtirami huquqi ghairihim, agama Islam memerintahkan semua orang untuk menghormati hak-hak orang lain. Al-thalis, nomor 2 tadi, sahih am khata. Yang ketiga, al-thalis, ja'alal Islam kathratal mali mi'yaran littafadul bainan nas, Islam menjadikan banyaknya harta sebagai ukuran perbedaan siapa yang lebih mulia di antara manusia. Islam menjadikan banyaknya harta sebagai pembeda kemuliaan di antara manusia. Sahih am khata. Ar-rabi', harramal Islam al-i'tida' ala huquqil akharin, Islam mengharamkan permusuhan terhadap atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Sahih am khata. An-nasyad ats-tsani, aktivitas kedua, min suwari ihtirami huquqil akharin fil Islam. Silakan kalian tuliskan di sini 3 contoh bentuk-bentuk menghormati hak orang lain dalam
Islam atau menurut Islam. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan di awal. An-nasyad